It's my great pleasure to welcome you to Maksum University. And let me acknowledge that we are going to bring you to the most astonishing major, English Education Department. As new students, you are embarking on a wonderful journey of discovery. To be offered place in your chosen course has taken talent, dedication, and hard work. So, congratulations on joining English Education Department, Maksum University. For over 2 years, English Education Department, Maksum University has worked very hard for research and development in education. We project our students to become leader and agent of change in today's world of education. Our students' pursuit of discovery and achievement will shape the future. English Education Department of Maksum University is relatively young, established in 2018, located in eastern part of Bandung City. Our goal is to prepare young brilliant generations to be a teacher and to be able to be part of global community in 2023. We developed and organized national standard of education in the field of English, education, professional, and technological competences. Carrying out research both national and international in the field of quality in English and education. Increasing knowledge and skill in English both for the community in general and English language academic in particular. The Department of English Education Maksum University not only intend to graduate a Bachelor of English Education, mastering in English and education, but also able to have mastery in the field of entrepreneurship. With teaching staff who are professional, certified, and have a great extensive international network, we are very happy to welcome you all to our major. Located in East Bandung and known as the Central Sports of Education, it is often described as one of Bandung's most picturesque campus. Our major offers an inspiring study environment with affordable facilities, a relaxed outdoor lifestyle, and a beautiful natural scenery. As student of English Education Department, you will be supported by our student services team, which can offer you a range of service, so you will feel more comfortable in new environment. So everyone, we would like to invite you all to come to our major English Education Department, Maksum University. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Niara dan di sini saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan saya di sini ada di studio Radio Maksum University. Sekarang ini saya akan membahas tentang fenomena bahasa Inggris anak Jaksel dan kesalahan umum berbahasa Inggris. Nah, saya di sini tuh nggak sendiri, saya juga ditemani dengan narasumber, yaitu dosen saya sendiri. Halo Niara. Hai, dengan Ibu Rahma Sakina. Nah, yes. Oke, Ibu di sini kita kan sering ya sekarang ngedengar kayak bahasa anak Jaksel kayak gitu. Pandangan Ibu itu tentang fenomena bahasa anak Jaksel itu gimana sih sebenarnya? Sebelum itu, Miss pengen nanya dulu, Niara suka pakai bahasa anak Jaksel gak? Ya, kadang-kadang suka ya pakai ada literally-nya gitu. Oke, sebetulnya bahasa anak Jaksel itu kan pencampuran antara dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu sebetulnya bukan fenomena yang baru gitu ya. Jadi
Jadi istilahnya itu adalah fenomena code switching ya dalam literasi. Di mana seorang penutur bahasa menggabungkan dua bahasa atau bisa lebih gitu ya. Hal itu kenapa? Karena penutur bahasa itu menguasai atau cukup fasih menggunakan dua bahasa tersebut gitu ya. Dan itu bukan fenomena baru sebetulnya ya. Kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari kan sering ya kita nggak mulus bicara itu bahasa Indonesia full gitu ya. Kadang kalau orang Sunda with Sundanese gitu ya, ada orang Jawa mungkin bahasa Indonesia campur Jawa. Itu juga sama code switching ya. Cuman perbedaannya kalau fenomena bahasa Inggris Jaksel itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah itu ya, jadi itu bukan fenomena yang baru. Dan ada beberapa penyebab gitu ya. Selain backgroundnya gitu ya, juga dipengaruhi oleh kondisi komunitasnya sendiri gitu ya. Kalau saya lihat dari referensi bahwa Jakarta Selatan itu kan termasuk wilayah yang kebanyakan notabene masyarakatnya menengah ke atas ya, dan banyak juga sekolah-sekolah yang internasional gitu ya. Jadi mereka secara ekonomi juga sudah meningkat, dan banyak juga mungkin orang-orang yang sekolah di international school gitu ya. Jadi udah ke bawah-bawah gitu ya, di sekolah pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus ya nongkrong juga jadi pakai bahasa Inggris gitu ya. Contohnya banyak banget ya, selain literally ada apa lagi? Which is gitu ya. Which is very good gitu ya. Pendapat saya itu sah-sah aja ya, sah-sah aja menurut bahasa. Pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sah-sah saja. Cuman mungkin ada beberapa kesalahan yang penempatannya itu kurang tepat gitu ya. Kalau misalkan literally itu kan secara harfiah gitu ya. Artinya tuh. Secara harfiah artinya tuh. Kalau misalkan kita mau bilang contoh yang betulnya misalkan ya, social distancing literally means keep a distance from each other gitu ya. Social distancing itu secara harfiah artinya menjaga jarak gitu ya antara satu dan yang lain. Nah tapi kebanyakan anak milenial sekarang itu menggunakan literally dengan makna so atau sangat gitu ya. Ya contohnya misalkan I am literally mad at you gitu ya. Saya marah banget kan ya, kayak jadi penekanan gitu kan, kayak aku bener-bener marah sama kamu gitu betul kan, ya. Jadi maknanya penekanan atau seperti so gitu ya. Nah itu sebetulnya ya kurang tepat gitu ya. Secara harfiah harusnya contohnya seperti contoh pertama itu tadi, tapi ya sah-sah aja karena literally very good gitu ya. Bisa-bisa saja digunakan. Cuman selain itu kalau misalkan ditanya gitu ya, saya ditanya penggunaan bahasa Jaksel itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris nggak sih? What do you think? Gimana kalau menurut Niara? Kalau menurut Niar sih mungkin aja jadinya kan dengan menggabungkan dua bahasa itu, jadi kan secara nggak langsung juga kan itu spontan gitu ya. Mis kan ngomong jadinya meningkatkan kepercayaan diri juga, jadinya kan nyambung gitu kan. Ya positifnya itu ya. Jadi ya sedikit-sedikit meningkatkan kepercayaan gitu kan, diri gitu ya, atau membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dalam konteks sehari-hari gitu ya. Which is good gitu ya. Which is good. Tapi in my opinion ya, kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan if you want to improve your English skill, especially speaking skill gitu ya, you can speak in English full gitu ya. Why don't you speak in English whole the time in a complete sentence gitu ya. Kalau misalkan emang benar-benar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kenapa enggak full aja sekalian satu kalimat misalkan, atau dua kalimat, nambah lagi separagraf gitu ya. Jadi jangan nanggung-nanggung cuman tadi kemarin tuh saya nonton film keren banget, which is nonton film misalkan Bumi Manusia, which is keren banget gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya cuma which is aja gitu ya. Ya soalnya kan kalau di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau misalkan kita lagi nyoba nih buat ngomong full pakai bahasa Inggris, orang-orang tuh suka mikir kayak, ih ngapain sih ngomongnya yang bener Indonesia aja, nggak so Inggris banget atau kayak gitu. Jadi kan yang tadinya mau belajar itu kan jadi kayak
iya ya kok orang-orang mikirnya gitu. Ya itu sih salahnya ya menurut saya. Itulah salahnya kenapa orang-orang Indonesia itu masih belum pede Buat untuk ngomong bahasa Inggris, speak English full gitu ya. In daily life, karena mungkin banyak juga yang kayak gitu, ih apa sih sok English deh sok gitu keren ya, banget sok gitu keren kan, banget gitu ya. Padahal which is good gitu ya. Dan sebenarnya ya itu justru salah satu kebiasaan atau strategi yang baik yang bisa diterapkan untuk ya to improve your to improve your speaking skill gitu ya. Jadi salah satunya memang pembiasaan justru yang harus dilakukan terus menerus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong nih ya Niara di kelas atau apa pakai bahasa Inggris atau Niara atau siapapun jangan digenggerekeun ya, atau Sundanya mah digenggerekeun. Nah itu ya seperti itu gitu ya. Jadi justru harus dibalas juga pakai bahasa Inggris lagi, apalagi kita kan prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya, that's really good for our to improve our speaking skill. Terus kayak buat ada juga kan Miss kesalahan-kesalahan umum nih biasanya kalau kita lagi ngomong bahasa Inggris tuh kan. Kayak contohnya nih misalkan kayak I'm angry with you kan, yang sebenarnya harusnya itu tapi atau kan angry at. Tapi kan kadang kita suka ngedengar nih kalau misalkan anak-anak tuh I'm angry to you gitu ya gitu ya. Jadi memang wajar sih ya, kenapa kalau misalkan banyak orang-orang atau ya mahasiswa atau siswa melakukan kesalahan dalam bahasa Inggris, namanya juga belajar. Kalau misalkan tidak melakukan kesalahan berarti nggak belajar ya. Intinya kalau kita melakukan kesalahan dan ketika kita tahu oh itu salah, kita mengoreksi dan disitulah proses belajar gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus sering mendengarkan gitu ya, atau baca dari sumber gitu ya, baik dari buku atau misalkan kalau mendengarkan, kalau sekarang udah banyak ya dari YouTube gitu ya, banyak banget sumber-sumber native speaker gitu ya, ngomongnya yang kayak gimana, gampang buat diakses gitu Yes, kan ya. that's true. Jadi banyak banget kalau menurut saya sekarang itu sumber-sumber untuk menemukan authentic source ya, itu namanya authentic source, itu berarti sumber-sumber yang dari penutur asli native speaker itu udah banyak banget ya, dimana kita internet udah mudah, murah, bisa diakses di mana aja, terus banyak konten-konten yang bagus banget gitu ya. Itu salah satu fasilitas untuk kita untuk belajar supaya tahu juga. Terus kesalahan-kesalahan lain misalkan kan tadi ya I'm angry to you gitu ya. Terus ada yang ngedenger, bukan I'm angry to you, tapi I'm angry at you gitu ya. I'm mad at you, persamaannya gitu. Terus apalagi sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, misalkan kayak biasanya gini apalagi nih, coba mau ngasih semangat nih. Okay. Biasanya kan kalau kita keep di spirit Google, gitu ya, kan keep spirit. Kalau di Google Translate kan tetap semangat, keluarnya keep the spirit gitu Kak. Itu benar nggak sih Miss? Nah keep spirit gitu, itu sebetulnya kurang betul, kurang tepat ya. Jadi itu word to word translation artinya. Jadi penerjemahan yang perkata banget gitu ya. Yang lebih lazimnya, ungkapan yang lebih lazim itu never give up misalkan gitu ya. Terus apalagi misalkan sering kita bilang makasih ya sebelumnya, coba apa dalam bahasa Inggris? Thank you sebelumnya biasanya thank you before ya kan iya kan gitu kan ya, kan thank you before atau thanks before gitu ya. Nah sebetulnya itu istilah itu dalam bahasa Inggris nggak ada loh, thanks before itu. Ya jadi sebetulnya yang harusnya digunakan adalah thanks in advance gitu ya, in advance sebelumnya gitu. Atau kalau kita mau ngomong thanks aja itu sebetulnya udah betul, tapi yang paling parah itu thanks you. Ya kan biasanya kalau salah gitu kan. Iya gitu kan, mau bilang sopan thank you tapi ada thanks-nya, thanks you gitu ya. Jadi itu hati-hati kalau mau thanks, cukup thanks saja gitu ya, itu informal gitu ya, thanks atau thank you gitu. Jangan sampai thanks you before, wah itu berlipat-lipat ganda ya salahnya. Ya teman-teman dengerin, kalau thank you itu thank you before itu salah, tapi seharusnya thanks in advance atau thank you in advance gitu ya. Sebetulnya banyak banget ya ungkapan-ungkapan yang sering kesalahan-kesalahan yang sering kita ucapkan. Karena biasanya kan Miss kita tuh pakai Google Translate gini kan ya, nyarinya tuh. Jadi perkata-perkata gitu kan. Ya memang sebetulnya fenomena Google Translating itu saya kurang setuju ya. Kenapa? Jadi
kalau if you want to learn English and you use Google Translating all the time, you will not learn ya, nggak akan belajar. Jadi yang belajarnya mesin dong, Google dong. Kamu nggak akan belajar. Justru kalau saya pribadi ke anak-anak kelas Niara juga, kalau misalkan if you want to translate something, sentence or paragraph, use dictionary ya. Jadi jangan pakai mesin translate Google Translating gitu, tapi pakai itu aja, kamus per kata. Kalian belajarnya satu persatu gitu kan, setidaknya bahasa Inggrisnya ini ingat gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau mentranslate satu paragraf, misalkan ditulis bahasa Indonesianya di Google Translate, berat aja ada ya hasilnya kan, itu tidak terjadi proses berpikir ya. Jadi nggak ada proses belajar di sana. Jadi I do not recommend you to use Google Translating if you want to learn English ya. Jadi bolehlah sekali-kali menggunakan itu, tapi jangan keseringan. Terus ya memang itu juga Google Translate terkadang secara grammarnya salah gitu ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu percaya banget 100% sama Google Translating. Copy paste gitu kan iya, semua. gitu ya. Terkadang gue juga suka ngeliat tugas-tugas anak-anak, aduh ini sepertinya gitu ya. Gitu ya. Ini jadi translatingnya word to word banget gitu, per kata banget. Seperti itu gitu. Ya. Nah, terus Miss kayak misalkan buat yang baru-baru nih, baru-baru mau bisa ngomong bahasa Inggris tuh kan ada pronunciation-nya kan. Yes, that's true. Kalau gimana sih biar kita tuh bisa pronunciation-nya tuh hampir sama gitu, kayak native like gitu ya, native like. Gitu, Okay, if you want to improve your pronunciation, I recommend you to use electronic dictionary ya. Jadi menggunakan kamus elektronik. Banyak banget sebetulnya sekarang kan, banyak ya di Play Store itu ada aplikasi-aplikasi seperti Merriam-Webster, ada Oxford, ada Cambridge, banyak banget. Nah, kalau yang ada pronunciation-nya, ada feature pronunciation-nya, dan juga ada dan free gitu ya. Itu Merriam-Webster itu ada. Jadi if you want to know how to pronounce a certain word, misalkannya pengen tahu ini cara pronunciation-nya gimana, misalkan apa in advance, misalkan advance apa ya, gimana nulisnya gitu, itu ada. Jadi bisa langsung didengerin, ada audionya. Dan ada two style ya, ada British style and American style. Iya, kayak gitu. Selain itu, selain menggunakan kamus aplikasi elektronik seperti itu, memang harus terbiasa gitu ya, terbiasa atau banyak mendengarkan dari sumber aslinya, baik itu misalkan lagu atau film atau ya percakapan di YouTube juga banyak kan ya. Jangan sampai kita itu menggunakan sumbernya yang kurang tepat gitu, yang kurang yang salah gitu. Misalkan ada pronunciation, ada percakapan gitu ya di YouTube, tapi yang bicaranya misalkan orang Indonesia tapi kurang tepat, kita jadi mengikut yang salah gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kayak gitu. Jadi memilih sumber yang tepat itu pun penting gitu ya dalam pembelajaran. Ya, saya juga kan kalau every hour kan ditulisnya every hour gitu, dibacanya hour kan, padahal sebenarnya tuh dibacanya tuh hour ya, tanpa gitu. H ya, tanpa H, jadi hour ya, kayak gitu. Jadi memang harus sering dengar sih ya kalau kayak gitu, mendengar terbiasa, bisa karena terbiasa gitu ya. Seperti yang paling mudah mah mungkin dengan nonton film atau enggak dengerin musik biasanya ya, misalnya. Betul, that's true ya. Through listening to music or watching movie, kayaknya paling asik ya itu sih ya. Dua itu sih. Ya. Biasanya kan suka agak males ya kalau baca buku gitu. Iya, benar. Tapi akhir-akhir ini gitu ya, I personally recommend my students, kan kita tuh dosen, ada beberapa dosen pembimbing nih ya, mahasiswa pembimbing NAMIS, ada project mandiri gitu ya ke mahasiswa bimbingan MIS itu, ada projectnya membiasakan mendengarkan sumber-sumber native speaker gitu ya. Jadi kan sekarang banyak ya di YouTube kayak gitu. Nah, MIS tuh pengen ya mahasiswa itu kita pun terbiasa dengan native speaker gitu ya, ungkapan-ungkapan atau ya cara berbicara native speaker, yaitu dengan melihat konten-konten YouTube ya. Sebetulnya banyak banget, dan akhir-akhir ini MIS dapat banget konten-konten yang bagus gitu ya, konten-konten yang bagus yang bisa meningkatkan kemampuan listening kita juga gitu ya. Jadi YouTube itu memang benar salah satu sumber yang
mudah, murah gitu ya, dan bermanfaat banget. Kalau zaman dulu ya, Niara, belum booming banget gitu ya YouTube seperti ini, susah dapetin sumber audio atau percakapan bahasa Inggris tuh, jadi harus punya kaset kan, di mana gitu, susah banget gitu ya. Kalau sekarang itu udah banyak banget, makanya udah gampang kan ya Miss ya. Udah gampang, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau ada kuota mau belajar bahasa Inggris dipakainya buka YouTube konten-konten yang bermanfaat, misalkan konten belajar bahasa Inggris kayak gitu. Terus Miss, kalau biasanya kan kita juga belajar grammar nih ya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau buat speakingnya tuh secara langsung tuh grammar tuh memang harus ditata bener-bener diurut atau enggak? Soalnya kan kalau lagi ngomong langsung nih kayak apa aja deh yang keluar di otak gitu kan. Oke, kalau menurut pribadi Miss gitu ya, grammar itu memang bukan nomor satu, maksudnya bukan hal terpenting dalam belajar bahasa Inggris. Yang terpenting itu kita biasa aja dulu ngomong bahasa Inggris. Tapi dasarnya minimal kita harus tahu, maksudnya dasarnya itu seperti SVOK gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebetulnya agak mirip ya, sedikit perbedaannya. Kalau misalkan bahasa Jepang kan itu berbeda ya, bukan SVOK, patternnya gitu ya, polanya. Nah, mungkin yang sedikit berbeda itu kita harus tahu seperti beautiful, she is a beautiful girl, bukan she is girl beautiful gitu ya. Jadi kata sifat itu harus sebelum kata benda, itu dasar-dasar. Atau misalkan tenses yang dasar-dasarnya, if you want to speak activities in your daily life, ya menggunakan simple present tense gitu ya. Yang dasar-dasarnya aja sebetulnya dalam percakapan kita biasa gitu ya, kita jarang menggunakan grammar yang advance itu, misalkan apa ya, future perfect continuous gitu ya. Mikir dulu gitu ya, sebetulnya kan apa rumusnya gitu ya. Sebetulnya in our daily life we usually use certain tenses gitu ya. Enggak semua tenses sering digunakan sehari-hari, cuman beberapa aja gitu ya. Nah, yang penting-pentingnya itu yang kita harus tahu, yang dasar-dasarnya itu gitu ya. Tapi the most important thing is to accustom to speak English ya, terbiasa berbicara bahasa Inggris gitu ya. Caranya ya gitu, harus berani bicara gitu ya. Pertama-tama ya 1 kalimat, 2 kalimat gitu. Nanti lama-kelamaan sudah terbiasa kayak gitu. Nanti juga lancar ya misalnya. Ya, that's true. Nah, kalau Miss cara agar lancar sama bisa berbahasa Inggris, tipsnya deh buat teman-teman semua gimana? Supaya lancar ya, lancar. Sebetulnya terus nggak ngerasa malu gitu, nggak ngerasa malu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen speak English fluently, sebetulnya Miss udah tuh ngeposting video di IG kampus kita ya 5 strategies to speak English fluently. Di situ ada 5 strategi. Tapi yang paling penting itu memang pertama, speak English anywhere and everywhere ya. Jadi cobalah berbicara bahasa Inggris dimanapun dan kapanpun dengan siapapun gitu ya. Jadi memang kita harus membiasakan diri dulu berbicara bahasa Inggris, misalkan mau sama teman sekelas gitu, atau sama ade di rumah gitu ya, atau sama keluarga gitu ya. Ada partnernya gitu. Atau kalau misalkan nggak ada partner nih, gimana? Ya, you just speak to yourself gitu ya. Di cermin gitu ya, kan bisa. ya. Atau di video juga ya. Miss dulu pernah ya waktu kuliah, I wanna say something, jadi kayak presentasi, small presentation, but it's a bit hard to speak English fluently gitu ya. Jadi practice dulu gitu ya, mau ngomong apa itu terserah lah, mau ngomong apa dulu. Misalkan now I wanna talk about my idol Lee Min Ho misalkan, bla 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 gitu ya. Itu sambil direkam gitu ya, sambil you try to speak English in the whole dialogue, in the whole monologue ya, kalau sendiri. Pokoknya berusaha untuk terus ngomong full bahasa Inggris gitu ya. Gak apa-apa kan, itu gak ditonton juga gitu ya, buat konsumsi pribadi, buat latihan juga. Jadi sebisa mungkin berlatih pakai bahasa Inggris. Terus setelah itu dilihat lagi, oh sebenarnya harusnya ini gitu ya. Kalau misalkan rutin itu berbicara bahasa Inggris sama teman gitu, atau sama keluarga, atau monolog kayak gitu sendiri. Tadi insya Allah sedikit demi sedikit akan lancar gitu ya. Jadi Miss pribadi gitu ya,
boleh share sedikit nggak nih? Iya, silakan. Boleh ya. Okay. Ya jadi when I was at your age gitu ya, waktu Miss tingkat 1, I'm not really good in English. Ya benar. Jadi Miss itu nggak banget ya, nggak bagus lah speakingnya gitu ya, masih mikir-mikir gitu ya. Apalagi Miss itu posisi dulu keluaran pesantren. Yeah. Ya keluaran pesantren, di mana di pesantren itu ya biasa aja, nggak pakai bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Ketika masuk di UPI tingkat 1, teman-teman Miss sudah pada udah lancar gitu. Iya bener banget ya Ra. Udah lancar banget, sedangkan Miss anak bawang gitu ya, cuman bisa menjadi penonton gitu ya. Aduh keren banget pokoknya gitu ya. Miss cuman bisa mendengarkan, pendengar setia gitu ya. Nah Miss itu agak sedikit ya lumayan lancar itu ketika ngajar. Ya, jadi kalau di kuliahan tuh, kalau waktu kuliah itu ya, kalau ditanya menjawab, kalau nggak ditanya itu ya, mendengarkan, pendengar yang baik gitu ya. Ya jadi cuman mendengarkan gitu ya. Kalau waktu kuliah itu nggak terlalu aktif banget, tapi ketika Miss terjun gitu ya, as an English teacher and honestly beside this, I'm also teaching in a senior high school ya. Miss juga ngajar di SMA, dan di SMA-nya itu SMA Pasundan 2. Nah, di sana programnya program speaking gitu ya. Jadi program speaking sama listening. So, ya mau nggak mau I I have to speak English. All the time gitu ya, atau minimal 70 atau 80% gitu ya. Jadi sedikit-sedikit memang harus dipaksakan gitu ya, harus dipaksakan dulu baru nanti terbiasa. Jadi if you are accustomed to speak English, your mind also think in English. Jadi udah enggak translating lagi, jadi udah kebiasaan aja gitu pakai bahasa Inggris gitu. Atau gitu ya, trik lain, you text in English ya. You texting, chatting with your friend, with everybody in English ya. Ini sudah membiasakan di grup, misalnya di grup anak-anak kelas atau grup mahasiswa ataupun siswa itu selalu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi I try to ask them in English and also answer them in English. Jadi terbiasa, seenggaknya mereka terbiasa gitu ya menerima informasi dalam bahasa Inggris. Dan mereka pun pasti Miss pakai bahasa Inggris, I will try to answer in English tuh. Kayak gitu kan. Ya jadi membiasakan diri juga. Kalau enggak secara spontan di speaking, ya udah di writingnya bisa di teks kan texting gitu. So, anything else? I think it's enough. Jadi, mungkin dari penonton nih ada yang mau ditanyain nggak tentang ini nih, kesalahan dalam berbahasa Inggris? Mau nanya gimana sih kalau mau belajar grammar atau gimana gitu? Boleh ditanyain. Okay. Banyak gak yang nontonnya? Lumayan. Belum ada. Bahas kesalahan-kesalahan lain lagi aja mungkin ya. Mungkin itu. Oke. Ya sebetulnya banyak banget kesalahan-kesalahan yang biasa kita ucapkan dan secara tidak sadar kita menggunakannya gitu ya. Contohnya misalkan let's join us apa let's join with us? Let's join. Kok jadi bingung juga. Let's join us ya. Kalau join itu without with. Jadi langsung aja setelah join menggunakan us. Terus apalagi? Misalkan dulu ada program yang cukup booming, ada Keep Smile gitu ya. Keep Smile. Pernah denger deh kayaknya. Ya itu kan Keep Smile, itu kan booming banget dan banyak orang yang ngikutin gitu ya. Keep Smile, Keep Smile.
sebetulnya itu grammar sih ya. Keep itu selalu diikuti oleh gerund. Jadi harusnya keep smiling, keep calming gitu ya. Keep calm. Nah, itu juga sebetulnya kurang tepat ya. Jadi setelah keep harus diikuti oleh gerund. Atau apalagi misalkan kayak misalkan tunggu aku biasanya kan wait me gitu kan. Wait me, oke. Cuma kan tunggu wait me aku. Oke, ya. Ya itu sebetulnya kurang sedikit sih ya. Wait for me, wait a minute, hold on gitu ya. Kalau ininya setelah wait biasanya menggunakan for sih ya. Wait for me, atau I'm waiting for her, I'm waiting for him gitu ya. Saya sedang menunggu dia atau seseorang gitu. Terus apa lagi ya kira-kira nih ada? Apalagi Miss? Tentang aksen. Aksen. Oke, aksen. Aksen kalau misalkan ya ada yang how are you gitu ya. Oke, ya. Aksen. Itu memang kalau yang orang Sundanese banget misalkan ya gitu. Itu betul sih. Kadang terbawa-bawa gitu ya, logat atau aksen logat Sundanya kan, Sundanya ya. Atau mungkin kalau sering nonton gak sih aksen India gitu ya, banyak banget kan sebetulnya ada. Jadi istilahnya itu ada Singlish gitu ya, Singapore English, ada English gitu ya, Sunlish gitu ya, Sundanese English, atau banyak versi banyak English lainnya, yang lainnya gitu ya. Ya sebetulnya kalau secara standar sih kurang standar ya. Kalau kita berbicara soal standar, karena kan standarnya kan memang kebanyakan sih kita bicaranya ada American, British, Australian ya. Tetapi sebetulnya bahasa Inggris itu pun di Amerika nggak itu aja gitu ya. Ada Black people, ada New Yorker, itu beda-beda gitu ya. Terbagi-bagi lagi. Ya, gitu karena kan. memang suatu negara itu kan memang luas banget ya wilayahnya. Dan misalkan warga sebelah sana California, warga mana itu pasti berbeda lah ya. Seperti di kita aja gitu ya, orang Sunda Pamengpeuk itu pasti berbeda dengan misalkan orang Sunda Bandung gitu ya. Niara asli Jatinangor? Iya, asli asli Bandung gitu ya. Atau Miss Sunda Cianjur, itu nggak terlalu beda sih. Atau apalagi yang ini banget tuh ya, orang Indonesia Batak misalkan ya, beda-beda gitu. logatnya gitu logatnya kan, gitu ya. Kalau yang medok banget gitu ya, atau yang Jawa gitu ya, orang Jawa gitu ya, pakai bahasa Inggris masih ke bawah-bawah Jawa, itu ya itu bisa dimaklumi. Itu bisa dimaklumi, proses lah ya, proses pembelajaran. Kalau misalkan awal-awal we try to speak English but our dialect is still Sundanese, it's okay, itu masih oke-oke aja daripada nggak belajar banget gitu ya, nggak mencoba nggak mencoba speak in English gitu ya. Daripada malu, saya emang nggak bisa Sundanese pisan abi mah gitu, nggak mau ngomong bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya, padahal masuknya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, lo gimana ya? Nah, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Nanti juga insya Allah kalau misalkan sudah terbiasa gitu ya, ada teman bicaranya yang udah lumayan native like gitu ya, atau kita sering dikasih sumber-sumber yang native juga gitu ya, jadinya itu. Terus Miss, kalau misalnya nih ngasih tahu jam, misalkan jam 12.45, itu tuh boleh nggak sih 12.45 gitu? It's true, bisa ya. Jadi if we talk about time, there are two style, ada dua cara, ada American style, ada British style ya. American style itu versi simple dari jam dulu ke menit gitu ya. Tadi misalkan 12.45, it is 12.45. Itu betul, itu betul. Nah, but if you want to use British style, itu kalau British dari menit dulu ke jam. Jadi berarti kan jam 1 kurang 15 menit ya. Berarti a quarter to 1 gitu, jam jam 1 kurang seperempat gitu. Kalau agak ribetnya British style, tapi itu betul juga. Yang lebih simpelnya American style, itu tinggal ngomongin kalau misalkan 13:15 berarti kan sebetulnya kalau English itu jarang 13 sih ya. Patokannya sampai 12 gitu ya, tapi pakai PM AM gitu ya. Jadi kalau mau bilang jam 1:15 berarti it's 1:15 gitu.
kalau American style Ya. itu lebih simpel sih. Tapi Seperti itu. kayak dari yang tadi Miss bilang tuh kan ada yang American style, British style, sama Australian style. Nah, itu tuh dari 3 itu tuh bedanya apa sih? Ada nggak Miss perbedaan yang mencolok dari ketiganya itu? Oke, yang paling mencolok adalah memang pronunciation-nya. Pronunciation dan aksennya, memang aksen. Ya, kalau American ya it's like like I'm saying gitu ya, biasa aja datar-datar. Like we usually talk gitu kan. Ya, gitu biasa datar gitu ya. For example, ya where are you going gitu ya, biasa aja. But if we talk about British style itu agak medok ya. Agak medoknya tuh misalkan who are you gitu ya. Jadi awalnya itu agak tinggi, kesininya ke bawah Rendah, gitu ya. iya. Kalau medok banget tuh Harry Potter lah gitu ya. Itu kan medok banget ya si Harry Potternya itu. Ya, that's British accent gitu ya. Kebanyakannya tuh di nada, di aksennya, kemudian pronunciation, misalkan pronunciationnya computer ya. Kalau American itu computer, T-nya nggak terlalu ini banget ya, computer gitu ya. But British accent computer. Jadi kalau British T-nya tuh lebih jelas, gitu. Lebih jelas gitu ya, enggak jadi computer gitu. Sama biasanya tuh kalau British tuh terkenalnya tuh R-nya tuh gak dibaca gitu kan ya Miss Contohnya ya. apa? Water misal. Water gitu ya, water gitu. Ya lebih medok pokoknya mah ya. Yeah. Kalau British itu it's cool to speak British accent, but yang paling penting bisa dulu aja deh gitu ya, terbiasa dulu gitu ya. It doesn't matter if you use American accent or British accent, yang penting udah bisa dulu. Nanti kalau misalkan mau mengeksplor aksen yang lain itu bisa. Jadi lebih gampang mungkin ya kan gitu. Nah, terus Miss di sini ternyata udah ada pertanyaan. Oke, dari siapa tuh? Dari Hayabusa. Miss, how to pronounce these words? Oke. Stick, sweater, Wi-Fi, and biscuit tuh gimana sih yang benar? Okay, Coba. let me see the words. Stick. Stick biasanya kan kalau orang Indonesia langsung aja stick gitu kan? Stick, steak or what? Maksudnya tongkat atau stick daging? Stick daging di sini. Oh, ya. kalau daging itu steak ya, steak. And then apa lagi? Sweater, ya. Kalau kita kan sweater ya. Sweater ya kan? Iya ya, Ya, kita sweater. sweater ya. Kalau sebetulnya dalam English itu sweater ya. And then ini bukan wifi ya, tapi wifi. Wi-Fi. And kalau biskuit, I think biskuit ya, just biskuit. Isn't it? Biscuit bukan. Biscuit or biscuit? The difference between biscuit and biscuit. Apakah dari pronunciation-nya misalkan ini tuh dari British atau dari American gitu kan, Miss? Okay, I'm not really sure about biscuit ya, biscuit. Biscuit. I should make sure it first ya. Tapi I think biscuit or biscuit ya. I should check it first ya. Jadi terkadang gitu ya, kita sebagai guru ataupun sebagai dosen, sebagai pengajar gitu ya, kalau ditahu tetap aja ya, guru pun bukan dewa gitu ya, tidak tahu segala hal. Nah, kalau misalkan if you are not sure about something, just say it ya, bilang aja gitu ya, jangan sok tahu malah nantinya salah gitu, ya. Menyesatkan gitu ya. Jadi Miss sering sih kalau misalkan di kelas ada pertanyaan dan I'm not really sure about it, I just say I will check it first and I will tell you the answer gitu ya. Jadi jujur aja, nggak apa-apa daripada kita so tahu tapi nantinya menyesatkan gitu ya. Seperti itu. Nanti I will check it, or can I check it now? Sambil kita lihat ya penggunaan aplikasi yang Miss punya itu adalah Merriam-Webster. Itu I will check it how to pronounce biscuit ya. Oke. Sini ada, wait a second. Nah, ini bisa kedengaran nggak ya? Oh ya, biscuit katanya. Biscuit. Sini ya. Biscuit. Ya agak cat banget. Biscuit. Ya, biscuit. Jadi bukan biskuit. Kalau ya, biskuit ternyata bukan ya, bukan biskuit ya. Biscuit. Oke. Nah gitu ya. Jadi ini kalau aplikasi Merriam-Webster bisa biscuit. ada how to pronounce-nya, biscuit.
biscuit gitu ya. Oke, anything else? Ada lagi? Next ada pertanyaan nih dari teman kita juga, dari Siapa tuh? Muhammad Fikri Taufik. Halo Fikri. Katanya, excuse me ma'am, I have a question. Oke. How about people who can speak English with good pronunciation but without grammar? Oh, without grammar. Gitu ya. Pronunciation-nya bagus tapi grammarnya kurang bagus. Ya. I'm sure that people that listen to him will not really understand gitu ya. Jadi kalau misalkan pronunciation-nya bagus tapi grammarnya acak-acakan, misalkan ya, I want to go to a market. Apa ya, kalau di ngacoin grammarnya, misalkan to market I want to go gitu ya. Misalkan diacak gitu ya grammarnya, pronunciation-nya udah bagus, to market I want to go, pasti kan yang ngedengarnya mikir dulu gitu ya. Jadi sebetulnya grammar itu adalah sebagai syarat bahwa bahasa itu understandable, bisa dipahami, dimengerti, gitu ya. Jadi bagaimana kita merangkai kata, mana subjeknya, mana objeknya, mana verbnya gitu ya, itu tuh sebagai satu syarat bahasa kita bisa meaningful, bisa dipahami gitu ya. Grammarnya dulu, grammarnya, jadi jangan sampai grammar itu di pikiran kita tenses gitu ya, yang tinggi-tinggi, yang canggih-canggih gitu ya. Grammar itu urutan I want to go to school misalkan ya, itu tuh grammar, ada grammarnya, dimana I harus di depan sebagai subjek, kemudian verb want. Jangan lupa want itu pakai to, jangan I want go ya, I want to go to school misalkan ya, itu menggunakan grammar juga. Jadi sebetulnya grammar itu sebagai salah satu syarat bahwa untuk bahasa kita itu meaningful, bisa dipahami oleh semua orang gitu. Jadi grammar juga penting, pronunciation juga penting. Jadi dua-duanya sama penting gitu ya, kan, sama Miss? penting. Kalau bisa sih bagus dua-duanya ya. Ayo kita belajar Pik nanti. Aduh, iya kita udah kelamaan belajar di rumah ya, jadi sudah jarang kumpul-kumpul. Nah, lalu terus selanjutnya Miss, ada dari Archangel 7. Permisi mau bertanya, ketika kita keluar negeri atau ketemu bule, apakah pronunciation dan grammar yang buruk itu dimengerti sama mereka? Mengingat untuk go speaking biasanya kita ketakutan duluan nih Miss. Ya. If we talk to a native speaker ya, yang terpenting itu grammarnya tepat dulu gitu ya. Tapi memang kadang beda gitu ya adrenalinnya ketika kita bicara sama teman, udah lancar gitu ya. Ketika udah ketemu sama native tuh gambar gitu ya, yang biasanya takut salah gitu kan ya gitu Miss, kan ya, nervous gitu ya, aduh sama native gitu ya, native speaker jadi berantakan gitu ya. Ya pastinya mungkin kalau misalkan kita grammarnya acak-acakan banget, pasti excuse me, can you repeat it? Mesti minta diulangi lagi gitu ya. Bisa diulangin. Tapi kalau misalkan kesalahannya nggak parah banget, mungkin bisa aja menjawab gitu ya. Tapi yang paling penting sih kalau menurut Miss, berani aja dulu, nggak apa-apa kita bisa dipahami atau enggak sama native speaker. But if your speaking is understood by the native speakers, it means that your speaking is really good. Really good. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa ngobrol sama native speaker dan udah bisa tektok gitu ya, ngobrolnya jawab tektokan, tanya jawab gitu ya, langsung gitu ya. That means that your English is really good. Gitu. Udah bagus banget. Gitu. Biasanya ditambah sama body language juga biasanya kan. That's true. Gitu. Miss juga sih I personally a bit nervous to speak to native speaker ya. Siapa sih yang nggak nervous? Pasti sih itu pasti ya. Jangankan orang biasa, siapapun lah pasti ada nervousnya, itu wajar lah. Tapi yang penting kita berani dulu untuk mempraktekkan, to practice our English, and then day by day our English will get better, gitu. Will improve. Yes, will improve. Terus itu ada lagi pertanyaan? Masih ada. Ada? Oke. Dari Kanda M. Ishak, bagaimana sih cara ngelatih aksen kita biar lebih baik? Oke, melatih aksen supaya lebih baik. Pertama, jadi
proses bicara itu adalah sebuah proses ya. Sebelum kita itu kan productive skill. Sebelum kita menghasilkan, kita mendengarkan dulu gitu ya. Jadi seperti halnya anak bayi itu kenapa bisa bicara, karena dia sering mendengarkan ya, sering mendengarkan dari orang tuanya, dari orang-orang sekitar seperti ini. Lalu akhirnya dia bisa produce the language ya, bisa menghasilkan bahasa itu sendiri. Nah, begitupun bahasa Inggris sebetulnya. Jadi yang pertama kita harus itu dulu sering mendengarkan gitu ya. Mendengarkannya, makanya itu carilah sumber yang baik gitu ya. Carilah sumber yang baik, jangan yang kurang tepat gitu ya, yang dimana baik, yang benar dan mudah dipahami gitu ya, yang mudah dipahami gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan sumber yang baik, meskipun itu bukan native speaker, but they speak like native ya, they speak like native, ya itu bagus juga gitu ya. Seenggaknya kita udah bisa terlatih gitu ya, mendengarkan ini gitu ya. Perlahan-lahan awalnya kurang ini banget, misalkan kurang paham banget, tapi lihat dulu subtitlenya, misalkan ini kayak gitu, pronunciationnya ini, ngomongnya kayak gini gitu ya. I believe that if we are accustomed to listen often gitu ya, to listen much gitu, kita sering banyak dengar, kita sering nonton gitu ya, mau nonton film atau lagu gitu, mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, insya Allah nanti akan terbiasa gitu ya kitanya. We can follow their accent gitu. Terus kalau saran Miss nih, mending latihan apa dulu, speaking, writing, atau apa nih? That's buat really awal-awal good. pemula Pilihannya antara speaking dengan writing ya, atau yang lain gitu, atau yang lain. Yang pasti sih kalau menurut Miss, sebelum kita before we want to produce the language, we should receive the language first ya. Sebelum kita mau menghasilkan bahasa tersebut, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, kita harus ada input dong, ya kan? Ya nggak? Jadi harus dengerin dulu gitu ya. Maupun itu kalau misalkan if you want to speak, berarti we should listen first. Kita harus mendengarkan dulu, ya kan? Misalkan awalnya kita nggak tahu cara pronunciation glasses, computer, kayak gitu ya. Kita dengerin dulu. Kemudian we pronounce it. Kita dipronouncekan. Kalau misalkan if you like writing, berarti kita harus banyak baca dulu ya, harus banyak baca. Reading dulu kan ya. Yes, kita harus baca, misalkan mau novel dalam bahasa Inggris misalkan ya, yang seneng baca novel gitu ya, ataupun baca koran misalkan ya, Jakarta Post, atau baca buku textbook lain gitu ya, apapun gitu ya, itu baru kita gini ya gitu ya, cara cara menulis kalimat kompleks misalkan, kompleks sentence tuh kayak gini, atau simple sentence tuh kayak gini. Kita baca dulu, setelah tahu baru bisa menghasilkan, kita bisa produce our writing myself gitu ya, ourselves. Ada nih dari Pak Adi nih ternyata bertanya. Bagaimana metode terbaik untuk mengerjakan bahasa Inggris kepada orang yang belum pernah mengenal bahasa Inggris? Mengerjakan apa dulu nih ya, kira-kira? Apakah mengerjakan apa kira-kira? Mungkin mengerjakan soal atau ngajarin gimana gitu, ngajarin ngomong lah mungkin, Miss, speaking orang yang baru pertama kali gitu. Oke, kalau speaking, if we talking about speaking ya gitu, tadi seperti tadi. Jadi kan sebetulnya kalau berbicara metode ya, waduh, metode pembelajaran berat banget nih. Sebetulnya kan kalau traditional method itu kan translation gitu ya. Jadi kita dahulu, kalau zaman sekarang nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah masih menggunakan metode itu atau enggak. Jadi kalau dulu tuh misalkan guru ngasih teks bahasa Inggris, terus diterjemahkan per kalimat gitu ya, per kalimat ini tuh ini, coba bikin kalimat, terjemahkan gitu kan. Itu translation ya, itu traditional method ya, metode yang tradisional banget, yang dulu banget gitu ya. Nah sebetulnya kalau di zaman sekarang itu udah
guru-guru udah pada zaman udah modern dan mulai canggih gitu ya. Mereka banyak yang menggunakan ada istilahnya apa ya, takut salah, ada yang kontekstual gitu ya. Kontekstual tuh jadi kita misalkan if we want to learn speaking ya kita bikin konteks gitu ya. Konteksnya misalkan kasih situasi di pasar misalkan ya, atau di kelas gitu ya. Misalkan tadi di pasar dialog apa nih yang mungkin muncul gitu kan ya. Jadi itu by konteks gitu ya. Jadi kasih konteks dulu. Imagine that we are in a traditional market and then what dialogue can appear gitu ya. Dialog apa yang mungkin muncul misalkan antara seller and the buyer, customer, kayak gitu. Itu by konteks ya. Jadi yang terpenting adalah paling mendekati gitu ya, paling mendekati ke sumbernya. Dan ya hal lain yang penting itu adalah siswa diberikan kesempatan banyak untuk to practice gitu ya. Jadi jangan teacher center gitu ya, jangan teori terus, guru di depan mengajar terus gitu ya. Ngomong aja bisa iya kan gitu ya. Sisanya mendengarkan aja itu bagus, mendengarkan. But kalau bahasa itu nggak akan, it will not work if the student doesn't practice it ya. Kalau nggak mempraktekannya langsung gitu ya. Jadi tetap harus praktis gitu ya, harus mempraktekkan. Jadi guru harus memberikan banyak kesempatan ke siswa. Come on now, your turn to present something. Misalkan present your favorite movie, tell the content and bla 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 gitu. Nah, dikasih kesempatan gitu ya. Ya dikasih kesempatan ke depan satu orang misalkan 5 menit, 3 menit gitu ya. Dia terserah ngomong apa aja, yang penting full in English gitu ya. Dan itu bicara bukan membaca ya, nggak baca teks gitu ya. Nah kayak gitu, jadi harus memberikan kesempatan juga ke siswanya untuk mempraktekkan. That's it. Udah. Anything else? Nah, jadi mungkin itu teman-teman ya semuanya dari narasumber kita hari ini, Miss Rahma. Tentang dari awal nih kita bicarain tentang fenomena bahasa anak Jaksel, terus kesalahan-kesalahan umum apa aja sih, sama gimana sih cara kita tuh biar bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi mungkin gitu aja buat hari ini. Makasih semuanya, makasih juga buat Bu Rahma. Thank you for having me. Ya, makasih buat udah nontonin kita hari ini. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's my great pleasure to welcome you to Maksum University, and let me acknowledge that we are going to bring you to the most astonishing major, English Education Department. As new students, you are embarking on a wonderful journey of discovery. To be offered place in your chosen course has taken talent, dedication, and hard work. So, congratulations on joining English Education Department, Maksum University. For over 2 years, English Education Department, Maksum University has worked very hard for research and development in education. We project our students to become leader and agent of change in today's world of education. Our students' pursuit of discovery and achievement will shape the future. English Education Department of Maksum University is relatively young, established in 2018, located in eastern part of Bandung City.
Our goal is to prepare young, brilliant generations to be a teacher and to be able to be part of global community in 2023. We developed and organized national standard of education in the field of English, education, professional, and technological competencies. Carrying out research both national and international in the field of quality in English and education. Increasing knowledge and skill in English both for the community in general and English language academic in particular. The Department of English Education Maksum University not only intend to graduate a Bachelor of English Education, mastering in English and education, but also able to have mastery in the field of entrepreneurship. With teaching staff who are professional, certified, and have a great extensive international network, we are very happy to welcome you all to our major. Located in East Bandung and known as the Central Sport of Education, it is often described as one of Bandung's most picturesque campus. Our major offers an inspiring study environment with affordable facilities, a relaxed outdoor lifestyle, and a beautiful natural scenery. As student of English Education Department, you will be supported by our student services team, which can offer you a range of service, so you will feel more comfortable in new environment. So everyone, we would like to invite you all to come to our major English Education Department, Maksum University.